Oke saudara, kita lanjutkan masih bersama dengan Mas Arifin. Nah Mas Ari, ini kan punya pengalaman juga untuk mengikuti kompetisi, lomba gitu ya. Bisa cerita Mas, sejak kapan mulai ngikutin kompetisi? Jadi diecast ini kan bisa dinikmatinya, tadi ada yang koleksi, ada yang kompetisi balapan ya. Jadi diecast ini bisa buat balapan Mas ya. Saya menggemari balapan diecast ini sekitar dari tahun 2011 itu kompetisi diecast di Indonesia baru mulai rame. Dulu masih lucu-lucuan, maksudnya kita belum tahu diecast mana yang jagoan lah istilahnya, sembarang lah pokoknya. Kita mobil yang kelihatan berat bisa lari kenceng. Nah itu dari 2011 terus mulai fokus itu. Jadi saya waktu itu mungkin semua teman-teman diecaster ada sekitar setahunan kita kayak riset gitu loh. Nah 2012 itu baru kita menemukan diecast mana aja sih yang memang bisa dipakai untuk balapan. Dia memang ada khusus tersendiri? Sebenarnya enggak. Kalau dari brand misalnya kayak Hot Wheels, dia ada sebenarnya kode-kodenya, track race. Cuma itu memang untuk balapan yang buat anak-anak, terutama untuk anak-anak kecil gitu. Karena yang balapan saya maksud ini kita drag. Jadi benar-benar drag. Track terakhir yang pernah saya ikutin itu panjangnya sekitar hampir 50 meter. Jadi ya panjang banget. Terus ini jadi balapan diecast tidak menggunakan mesin. Jadi cuma gravitasi aja. Jadi makanya pinter-pinter kita memilih diecast yang ada. Jadi kelasnya juga banyak Mas. Beratnya itu menentukan, nanti ada kelas-kelasnya gitu. Ya. Jadi kalau orang awam untuk melihat ini secara gampang gitu. Mana sih yang misalnya ini memang khusus untuk race, yang ini khusus untuk itu, dari mana ya? Kalau yang buat teman-teman yang baru ya misalnya, itu bisa dilihat dari kodenya ada track race namanya. Cuma memang track race itu enggak semuanya bisa istilahnya bisa tahan untuk trek panjang ya Mas. Jadi memang kita harus riset. Jadi waktu itu saya terus terang ya itu udah untuk riset balap ini udah ratusan diecast yang saya buka, saya coba untuk satu-satu. Jadi memang jadi gini. Ini memang agak sedikit lebih berat ya? Berat ya. Jadi memang bahan yang ini beda. Sebenarnya ini awalnya juga barang koleksi juga Mas. Cuma karena kita ngelihat kok ini berat ya. Kenapa nggak kita coba untuk balapan? Nah, akhirnya ya itu muncul gitu loh. Akhirnya dari teman-teman seluruh diecaster mungkin di Indonesia akhirnya seri ini bisa buat balapan, seri ini bisa balapan gitu. Nah, kalau ini tadi ada klasifikasinya, apa aja klasifikasinya? Nah, seperti yang kelasnya seperti yang dipegang Mas BC ini kan besi. Nah, ini bis besi. Nah, itu lain lagi kelasnya. Nah, kalau yang ini kan bis plastik. Nah, itu nggak bisa diadu sama ini, nggak fair gitu loh. Jadi tetap harus sama. Ini ada kelasnya. Misalnya kayak yang plastik ini biasanya upper 40 gram misalnya kayak gini. Ini musuhnya ini Postal kayak gini. Bahannya harus sama. Dia plastik bawahnya gitu. Jadi nanti kita ada timbangan, Mas. Jadi ada timbangan yang mengukur. Tapi kalau teman-teman diecaster yang biasa balapan diecast ya udah hafal sih. Memang buat teman-teman yang masih baru memang sebenarnya mudah sih. Kalau ada kompetisi lihat aja dulu. Jadi para pemain tuh amunisinya apa aja. Sebenarnya kelas under 40 plastik. Ya udah cari aja mobil. Mobilnya itu tandain aja. Nanti kita cari. Kalau ini upper. Nah kebetulan kalau di kelas nasional saya selalu hokinya di kelas ini favorit ini Postal sama ini. Oh gitu. Ini pernah menang ini? Wah udah berkali-kali. Nah Postal ini punya cerita unik. Saya pernah lomba di Semarang tahun 2013 kalau nggak salah. 13 apa? Ya 13. Jadi ini pernah menang. Ini lawan Bandung waktu itu juara 2. Ada istilahnya diecaster Bandung nih yang
setiap kompetisi selalu ketemu saya. Ini seru. Rival nih. Nah, rival gitu. Rival dalam apa? Track ya. Iya. Ini pernah menang dan ditawar sama kolektor Semarang waktu itu. Mas, saya beli dekesnya apa? Postalnya 3,5 juta. Saya waktu itu wah, saya kan mikir ini karena buat amunisi lomba, saya tetap nggak mau karena ini udah menghasilkan banyak piala sebenarnya. Gitu loh. Ininya sederhana kan, bisa jadi mobil yang seperti ini kan tidak cuma satu punya Mas Ari. Betul. Banyak. Betul. Saya Ada sendiri pun yang seri itu punya berapa? 8. Nah, kemudian bagaimana dia ini? Itulah Mas, kan tadi saya riset yang sekian ratus itu, saya coba-coba, sering dites buat lomba, akhirnya ketemu memang ada karakter mobil yang memang kenceng. Jadi misalnya kayak ini, barang sama. Ini enggak, Ini memang sama, serinya sama. seri sama, mobilnya sama persis. Oh. Jadi ini yang saya kasih kode-kode merah ini yang jagoan. Ya. Jadi wah, mungkin sedikit tips. Jadi Ya. apanya yang Ya sebenarnya beratnya dia ada yang kadang selisih. Kita pakai timbangan digital. Terus roda. Kalau tipnya saya milih roda itu jangan yang apa oleng-oleng kayak gitu, apa yang bengkok asnya. Nah, terus yang nggak kalah kalau balapan diecast nggak kalah penting itu pelumas. Jadi kalau balapan diecast kita boleh memberikan pelumas di as. Nah itu pelumas pun kita riset. Kalau terus terang kalau saya pernah dulu riset belum berhasil maksimal, tapi akhirnya banyak teman-teman diecaster yang riset dan berhasil. Nah, itu nilai bisnis lagi. Mereka jualan juga akhirnya. Oh, jadi jenis pelumasnya itu berbeda juga. Berbeda. Karena ini Mempengaruhi. Jadi mereka riset dengan ya ini kan mobil kecil Mas. Jadi kalau pelumasnya misalnya kayak dipakai buat motor mobil kan kental, nggak bisa di sini. Pasti malah berat. Ini lihat Mas. Rodanya gangsing. Gitu. Terus ada perkembangan lagi, dicun. Jadi mereka buat alat. Mobil ini kayak ditaruh, dia ngecun dia, memperlancar roda. Jadi pakai dinamo. Iya, itu misalnya kita ngecun 1 jam, taruh aja. Itu beda Mas. Mobil standar yang sama yang kita cun. Karena lubang untuk asnya ini pasti udah jadi loncer kan gitu. Nah, itu begitu saat buat balapan itu kan gaya gravitasi aja. Nah, itu dia pasti akan lebih duluan. Kalau dia semakin banyak jam terbang mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Mempengaruhi lebih cepat atau lebih ringan? Lebih cepat. Malah lebih cepat. Tapi resikonya juga as roda ini. Jadi penyakit utama kita kalau balapan, kalau misalnya treknya nggak bagus, itu kan panjang Mas. Dan itu sebenarnya kenceng sekali kalau diukur dengan kecepatan itu kenceng sekali. Itu begitu dia terpelanting atau keluar jalur, ya kalau dia kebalik aja nggak apa-apa. Ini kalau misalnya resikonya banyak, nah, itu kalau udah bengkok, udah cacat itu. Itu kita membetulkan kembali seperti semula udah susah sekali. Itu. Ternyata memang tidak sesimpel itu ya ternyata. Ya kayak mobil beneran jadi. Ya akhirnya ada warming up-nya, ada tune up-nya, dilihatin riset satu-satu. Iya. Tapi ini memang bisa dibuka. Enggak, kalau yang buat balapan kita pakai regulasi yang murni. Tidak boleh merubah bentuk mobil, menambah berat apapun nggak boleh. Ada kelasnya sendiri Mas yang free for all. Jadi free for all tuh boleh merubah berat ditambah-tambahin lah. Itu boleh merubah rivetnya dibuka. Nah, kalau yang ini kemarin terakhir di lomba mana Mas Ari? Terakhir kita di Bandung. Kapan Bandung. Itu sebenarnya udah cukup lama ya, cuma waktu itu kita juara nasional 2013. Oh gitu. Kita juara nasional dan kita berhasil membawa piala sekitar 18 piala. Ya. Nah, ini contohnya pialanya. Oh. Ya. Nih. Nah, ini kebetulan ini mobilnya. Kenwood. Nih, ini mobil jagoan saya juga nih. Ini mobilnya nih. Nah, jadi ini pialanya ya buat teman-teman semua yang diecaster yang pernah ketemu dengan saya saat itu ya pasti udah hafal lah. Kita bertarung di jalur Hot Wheels waktu itu. Jadi ya itu keseruan-keseruan. Nah, ini beberapa piala yang pernah saya dapatkan dari tahun-tahun
apa? Saya pernah ikut sampai ada Makassar, ada ini. Nah, Piala Makassar cukup unik. Ya. Ini dapat ininya nggak? Dapat uang nggak, Mas Ari? Iya, Menang, dapat ada. uang. Jadi ya uang bonus aja. Tapi ini ya. Ya, ini kebanggaan. ini kebetulan mobilnya ini Pascar ya. Ini mobilnya ini. Ini berapa misalnya lomba kayak gini? Nah. Berapa kali race ya sampai Jadi juara tuh? kalau Sistemnya kayak sistem race itu misalnya pendaftarnya ada 500 mobil diecast. apa? Heeh. Itu dibagi 2. Jadi diadu. Ya full A full B istilahnya. Diadu. Sampai ketemu misalnya juaranya diambil 5. Ya udah sampai ketemu 5. Biasanya di akhir-akhir itu menggunakan timer. Nah, karena kan tipis ya Mas ya. Jadi biar fair itu menggunakan timer, diambil 5 tercepat. Oh, menarik loh ya. Saya juga sampai memperhatikan orang tuh memang betul-betul ya. Iya. Dia bawa peralatan, Iya. bawa minyak apa kuas atau segala macam gitu ya. Dulu saya ngalamin lomba luar kota ya, bisa dibilang 2 koper itu nggak bawa baju paling 1 setel aja, isinya diecast aja luar kota. Ini contoh-contoh Contoh ya, ini ya, contohnya untuk di lomba race. di lomba Balapan di balapan ini beberapa ya, masih ada lah. Jadi kalau lomba luar kota seperti ini Mas saya bawanya gitu. Jadi ya lebih praktis. Beda Mas kalau untuk yang balapan main koleksi Beda ya. Nah, kan selain race juga ada lomba apa lagi Mas? Custom Ada kelas custom. diecast. Wah, menarik. Saya ingin tahu yang custom seperti apa ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, nanti kita tetap lanjut bersama Mas Ari King untuk mengetahui lomba atau mobil yang di custom itu seperti apa. Jangan kemana-mana.